Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Kata Allah yang artinya berkata al-a'rab, orang Arab Badui, berkata orang Arab pedalaman, amanna, kami beriman, kami beriman. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka. Qul artinya katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang Arab pedalaman tadi. Lam tu'minu, kalian belum beriman, kalian belum beriman. Walakin, akan tetapi, qulu aslamna, akan tetapi hendaknya kalian mengatakan saya atau kami Islam atau kami Muslim, kami Muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan belum masuk keimanan itu di dalam hati-hati kalian, di dalam hati kalian, dan belum masuk keimanan itu di dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulah, dan seandainya kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, seandainya kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalitkum, Allah tidak mengurangi, Allah tidak mengurangi min a'malikum, amalan kalian, syai'an, sedikit pun. Allah tidak mengurangi balasan, kasih balasan ya. Allah tidak mengurangi balasan amalan kalian sedikit pun. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Tapi kita lihat tafsir beliau. Qalatil a'rab, berkata al-a'rab, orang Arab Badui, Arab pedalaman, berkata orang Arab pedalaman. Wahum al-badui, al-badu, ya, mereka adalah orang pedalaman. Jadi orang Arab tuh ada yang tinggalnya di perkotaan, maksudnya yang desa yang ramai, ada yang mereka tinggalnya masuk ke dalam ya pegunungan atau di lembah-lembah dekat dengan adanya rumput ya. Biasanya mereka bekerja atau kerjaannya dengan menggembala kambing. Mereka berpindah-pindah. Ya, biasanya mereka pindah-pindah ke sana mengikuti tumbuhnya rumput ya, di mana kambingnya bisa makan. Nah, di situ mereka tinggal. Orangnya sederhana. Ya, hidup dengan kesederhanaan. Tayyib. Nah, orang Arab Badui ini mengatakan amanna billah wa rasulihi imanan kamilan. Orang Arab Badui ini mengatakan, wahai Nabi Muhammad, kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang sempurna. Jadi orang Arab Badui ini mengaku kepada Nabi, wahai Nabi, kami ini
telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan iman yang sempurna. Nah, ini pernyataan mereka seperti ini artinya tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, pernyataan mereka itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada mereka. Kenapa? Karena mereka itu nyatanya berimannya hanya sekedar, atau Islamnya hanya sekedar baru Islam saja. Maksudnya baru ikut saja. Ikutnya itu mungkin karena hanya ikut-ikutan atau karena takut, ya, atau karena takut atau cari amannya saja, ya. Artinya orang-orang Arab Badui ketika itu mereka baru masih dalam permulaan masuk Islam, tapi mereka sudah menyatakan, wahai Nabi, kami loh sudah beriman dengan iman yang sempurna. Ya, kami ini sudah beriman dengan iman yang sempurna. Jadi pengen ngasih tahu ke Nabi, kami, iman kami ini sudah sempurna, ya, sudah sama seperti sahabat-sahabat engkau yang lainnya. Jadi pengen ngasih tahu Nabi, dan juga ya secara tidak langsung ingin memberitahu kepada Allah, ya, ingin ngasih tahu kepada Allah dan Rasul-Nya, kami sudah beriman, ya, kami sudah beriman. Terus kata Allah, balas pernyataan mereka, qul lahum, katakan kepada mereka, ayyuhan nabi, wahai nabi, la tadda'u li anfusikum al-iman al-kamila. Katakan kepada mereka, wahai Nabi, jangan kalian mengaku untuk diri kalian telah beriman dengan iman yang sempurna. Jangan kalian mengaku untuk diri kalian telah beriman dengan iman yang sempurna. Walakin qulu, akan tetapi kalian ucapkan, aslamna, kami baru masuk Islam. Kami baru masuk Islam. Walam yadkhul ba'du, dan belum masuk al-imanu fi qulubikum, dan belum masuk setelah keislaman itu keimanan pada hati-hati kalian, dan belum masuk keimanan setelah itu pada hati-hati kalian. Nah, perhatikan di sini. Jadi orang Arab Badui ini seakan-akan ingin ngasih tahu Allah dan Rasul-Nya, ingin ngasih tahu Allah dan Rasul-Nya. Mereka sengaja mengucapkan ini, wahai Nabi, kami sudah beriman dengan iman yang sempurna. Jadi pengen ngasih tahu Allah dan Rasul-Nya. Tapi Allah lebih mengetahui, ya, Allah lebih mengetahui hakikatnya mereka. Maka Nabi sampaikan, hakikat kalian sebenarnya belum beriman dengan keimanan yang sempurna, tapi masih punya dasar, ibaratnya cuma dasar keimanan saja, belum sampai iman yang sempurna. Jadi kalau belum sampai iman yang sempurna, cukup kalian bilang aslamna, itu lebih pas. Kalau kalian bilang, kami loh sudah masuk Islam, wahai Nabi. Kalau kalian bilang kami sudah beriman, ini nggak cocok, nggak pas, ya, nggak pas dengan keadaan kalian saat itu, ya, saat itu. Nah, jadi di sini terbedakan antara Islam
sama iman. Ya, jadi ada bedanya Islam sama iman. Jelas? Islam itu kalau dia sudah mengucapkan syahadat, dia sudah mengucapkan syahadat saja, itu sudah namanya muslim. Ya. Kapan dia jadi mukmin? Kalau dia sudah mengimani apa yang harus diimani dengan sempurna dan terbukti dengan perbuatannya. Ya, terbukti dengan perbuatannya. Nanti pada ayat ke-15 Allah akan jelaskan yang beriman sebenarnya itu siapa. Ya, yang beriman sebenarnya itu adalah siapa, nanti akan disebutkan di ayat ke-15. Jadi wahai orang-orang Arab Baduy, kalian nggak perlu bilang beriman, ya, tapi cukup kalian bilang aslamna. Itu sudah cukup, ya, sudah cukup bagi kalian untuk saat ini, ya, untuk saat itu. Nah, nanti untuk berikutnya kalau iman kalian sudah sempurna baru bisa, dan itu pun sebenarnya nggak perlu untuk disampaikan hanya sekedar untuk memberitahu, ya, nggak perlu untuk disampaikan hanya sekedar untuk memberitahu Allah dan Rasulnya, nggak perlu, karena masalah keimanan Allah yang mengetahuinya, siapa yang beriman dan siapa yang tidak. Ya, jadi cukup kita mengatakan saya muslim, ya, saya muslim. Baik. Siapa yang mau ditanya? Siapa yang mau ditanya? Siapa ini namanya? Diva. Apa tadi pelajarannya, Diva? Orang Arab Baduy mengaku beriman. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena baru masuk Islam. Bagusnya dia bilang apa? Saya muslim. Sekarang Diva sudah lama masuk Islam, sudah. Jadi boleh bilang saya mukmin atau cukup saya muslim? Muslim, nggak mukmin, nggak? Oh, belum. Loh, kenapa? Kan udah lama masuk Islamnya. Nggak berani bilang mukmin, nggak berani. Kenapa? Karena belum terbukti, ya, belum terbukti. Yang bilang saya mukmin itu dia harus bisa membuktikan ucapannya. Apa nanti buktinya? Buktinya dia bisa berkorban, mau mengorbankan jiwa dan raganya dan hartanya untuk Allah. Itu baru namanya mukmin. Kalau belum sampai di situ, masih tahap muslim atau mukmin tapi iman yang mutlak, sekedar mutlakul iman, artinya iman dasar saja, ya, hanya sekedar memiliki dasar keimanan, bukan keimanan yang sempurna. Jelas? Jadi kalau modelnya orangnya kayak kita ini, kalau ditanya cukup kita bilang saya muslim, ya. Kalau untuk iman yang sempurna jelas belum, ya, jelas belum, karena jelas kita masih campur, ya, sholatnya iya, maksiatnya juga iya, ya gitu kan, ya, puasanya iya, maksiatnya juga masih jalan. Jadi terus disuruh berkorban juga nggak mau,
ya, belum bisa untuk mengorbankan jiwa dan raganya, belum bisa. Ya, jadi kita ini tahapnya ya hampir samalah dengan orang Arab Badui itulah yang baru masuk Islam itu. Jadi nggak usah ngaku-ngaku saya ini orangnya yang sempurna imannya atau orang yang paling kuat, ya, yang paling kuat berpegang dengan Islam ini. Saya yang diingatkan juga tadi, nanti akan diingatkan oleh beliau setelah ini, ya, nanti akan diingatkan oleh beliau setelah ini untuk kita. Baik, kita baca saja. Kemudian kata beliau, wa in tuti'ullaha wa rasulah, kalau kalian itu taat kepada Allah dan Rasulnya, kalau kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah yanqusukum, Allah tidak akan mengurangi kalian min thawabi a'malikum syai'a, mengurangi pahala amalan kalian sedikit pun. Ya, kalau kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah tidaklah akan mengurangi pahala amalan kalian sedikit pun. Nah, perhatikan di sini. Jadi kalimat ini Allah sampaikan kepada Nabi untuk orang Arab Badui itu karena ada sisi orang Arab Badui ini merasa punya jasa, ya, merasa punya jasa. Paham maksudnya? Ketika dia masuk Islam, ya, itu orang Arab Badui ini kayak mereka memberikan jasa yang besar kepada Allah dan Rasulnya karena dia sudah beriman. Contoh kecilnya kayak gini, kayak seorang anak, ya, seorang anak mondok, ya, seorang anak mondok nurut sama bapaknya, ya, terus dia bilang, Pak, saya kan sudah mondok, ya, sudah nurutin apa kata bapak, ya kan, saya sudah sabar 3 tahun mondok, nah sekarang kasih saya hadiah, ya, sekarang kasih saya hadiah. Bagus nggak anak ucapan seperti ini? Ini namanya si anak merasa memberikan jasa kepada bapaknya, seakan-akan mondoknya anak itu manfaatnya hanya kembali ke bapaknya, gitu. Seakan-akan mondoknya anak ini manfaatnya seakan-akan hanya kembali ke bapaknya, padahal manfaat yang terbesar hanya untuk anaknya, ya, untuk anaknya sendiri, ya, bukan untuk bapaknya. Kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan hakikatnya kembali kepada si anak, ya. Nah, orang Arab Badui itu juga yang tadi bilang, Nabi, kami ini sudah beriman, ya, kami ini sudah beriman. Artinya maksud mereka adalah, Nabi, kami ini sudah mau nurut, ya, kami sudah mau nurutin perintah kamu. Kamu kan engkau kan nyuruh beriman, ya, nyuruh kami beriman, kami sudah mau nurut. Nah, maka mudahkan urusan kami, ya, maka mudahkan urusan kami. Nah, dibantah, ya, dibantah dengan kalimat ini. Bantahannya gimana kepada mereka? Wahai orang Arab Badui, kalau kamu itu taat, ya, sama Allah dan Rasulnya, kalian taat sama Allah dan Rasulnya, itu pasti Allah akan berikan upahnya, pasti Allah akan berikan pahalanya
dengan sempurna, nggak ada yang kurang sedikit pun. Jadi nggak perlu kalian untuk mengungkapkan kebaikan-kebaikan kalian untuk dibalas. Ya, diantaranya adalah kalian mau beriman kemudian mau dibalas, nggak perlu. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan dan semuanya tercatat dan semuanya akan dibalas dan tidak ada yang dikurangi. Jadi nggak perlu mengungkit-ngungkit, ibaratnya mengungkit-ngungkit kebaikan yang telah kalian lakukan kepada Allah dan Rasulnya. Di antaranya kalian mau beriman itu nggak perlu kalian bilang-bilang seperti itu, ya, karena Allah yang mengetahui apa yang ada pada kalian. Apalagi sampai mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Tadi kan dia baru muslim kan, tapi ngakunya beriman. Ya, ngakunya beriman, tujuannya tadi untuk menunjukkan kami loh sudah memberikan kebaikan kepada Islam, ya, maka mudahkan urusan kami. Ya, sebenarnya seorang muslim, seorang mukmin itu nggak perlu bilang-bilang seperti itu kepada Allah dan Rasulnya, karena pasti amalan yang solih yang kita kerjakan pasti akan Allah berikan upahnya. Ya, Allah berikan upahnya, Allah berikan pahalanya. Ya. Baik, lanjut. Innallaha ghafurun liman taba min dzunubihi rahimun bihi. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni orang yang bertaubat dari dosa-dosanya dan menyayangi mereka. Tapi di sini, di ayat ini Allah tutup dengan nama Ghafur dan Rahim untuk menunjukkan bahwasanya Allah Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Ya, artinya apa? Kalau kalian punya dosa, Allah akan ampuni plus dikasih sayang. Ya, diampuni plus dikasih sayang. Maksudnya dikasih sayang itu bagaimana? Dijaga agar nantinya tidak terjatuh kepada kesalahan itu lagi. Ya, jadi apa yang telah berlalu diampuni, kedepannya Allah jaga. Jadi itu ya, diantara makna Allah mengampuni dan menyayangi. Ya. Nah, kenapa di sini disebutkan innallaha ghafurur rahim? Ya karena tadi orang Arab Baduinya tadi kan salah, ya. Salah mereka ketika menyatakan beriman padahal belum beriman dengan sempurna. Terus juga tujuan mereka mengatakan beriman itu apa tadi? Tujuannya untuk apa? Mengungkapkan jasanya mereka, seakan-akan mereka itu punya jasa, ya, memberikan jasa kepada Islam, ya, mengungkit-ungkit jasanya, kebaikannya dengan mereka mau masuk Islam. Itu juga keliru. Atau mereka ingin ngasih tahu Allah dan Rasulnya, seakan-akan Allah tidak tahu, ya, seakan-akan Allah tidak tahu. Maka itu suatu kesalahan yang butuh tobat darinya. Makanya Allah kasih tahu innallaha ghafurur rahim. Siapa yang mau ditanya? Anugrah, kesalahan orang Arab Badui tadi apa? Kesalahannya ngungkit-ngungkit keislamannya, ya. Satu, terus kedua, ya, seakan-akan mereka ngasih tahu Allah tentang keimanan mereka, padahal Allah ya sudah tahu hakikat keimanan mereka. Itu kesalahannya, ya, kesalahan mereka di situ. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya kata beliau, wa fil ayati, di dalam ayat ini ada zajrun, ada peringatan
liman yudhirul imana, bagi orang yang menampakkan keimanannya, wa mutaba'atas sunnati, dan menampakkan mengikuti sunnah, ya, menampakkan mengikuti sunnah, wa a'maluhu, sedangkan amalannya tashhadu bi khilafi dzalik, menyaksikan lawan dari itu, ya, menyaksikan lawan dari itu. Maksudnya dari penampilan kayak-kayaknya dia orang yang beriman, orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah, tapi hakikatnya sebaliknya, ya, sebaliknya. Nah, hati-hati, makanya kata beliau, wahai manusia, ya, ini ada peringatannya dalam ayat ini, ada peringatan untuk orang yang sukanya menampakkan dirinya sebagai orang yang kuat di dalam berpegang dengan Islam, tapi hakikatnya tidak, ya, menyatakan dirinya sebagai ahlus sunnah yang kuat, yang berpegang dengan sunnah dengan kuat, kamilah yang kokoh di atas manhaj as-sunnah, as-salaf, dan seterusnya, tapi hakikatnya tidak, ya. Ini hampir sama dengan perbuatannya orang Arab Baduy ini. Gak usah muluk-muluk, ya, gak usah muluk-muluk. Kalau memang derajatnya masih level-level biasa, sebut saja, ya, saya begini ini, gitu, ya, saya begini ini jujur. Ya, kalau masalah nerapkan sunnah masih jauh, gitu aja jujur, nggak usah bilang wah sayalah yang paling sejati, ya, paling apa, sejati berpegang dengan as-sunnah, yang lain semuanya adalah ahlul bid'ah, sampai di tabdi semuanya, ya, sampai dibilang semua selain kelompok saya adalah ahlul bid'ah, tidak boleh didekati, ya, sampai segitunya menyikapinya. Padahal kalau mengoreksi dirinya sendiri jauh dari yang namanya as-sunnah. Buktinya apa? Buktinya akhlaknya buruk, ya, buktinya akhlaknya buruk dengan sesama muslim, dengan sesama muslimnya, yang seharusnya tidak pantas untuk dijauhi justru dia jauhi, yang tidak pantas dicela justru dia cela. Jadi gimana ini? Ya itu makanya nggak usah muluk-muluk lah, ya, nggak usah muluk-muluk, bilang saja, ya, saya muslim, insya Allah mudah-mudahan bisa, ya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi semampunya. Yang jelas kami, ya, masih banyak kekurangan, gitu kan. Yang jelas kami masih banyak kekurangan dan berupaya untuk menuju sempurna. Ya, nggak usah mentazkiyah dirinya atau mentazkiyah kelompoknya, dialah yang paling kuat di dalam berpegang dengan Islamnya. Nggak usah, nanti malah mengantarkan kepada akibat yang buruk, ya, mengantarkan kepada sikap-sikap yang tidak pas, ya. Beda, ya, kalau orang yang merendah itu nanti langkahnya dia akan justru lebih berhati-hati, ya. Orang yang tidak mentazkiyah dirinya itu dia akan berhati-hati karena dia merasa dirinya saya saja masih kurang, ya. Buktinya banyak, ya, yang selalu menggembar-gemborkan, fulan itu salah, itu salah, itu salah. Ketika ditanya, kamu sudah belajar apa? Gak ada. Baca Al-Qur'annya saja masih pelintat-pelintut, ya, masih banyak salahnya. Belajar ini belum selesai, itu nggak selesai, masih cuplak-cuplik sana sini, tapi gayanya sudah kayak pendekar pendekar yang sudah punya pangkat yang tinggi. Nah, itu nggak bagus. Dan memang ya, mungkin memang Allah buat orang-orang yang seperti itu, ya, untuk menguji orang-orang yang ada yang lainnya. Ya, kalau kita lihat memang orang yang baru, ibaratnya baru belajar, tahap belajar itu justru memang cenderungnya seperti itu, ya. Yang baru tahap belajar kalau tidak terkontrol, ya, justru cenderungnya ingin
ingin menyalahkan orang lain dan akan mentazkiyah dirinya sendiri, yang sayalah yang sudah benar, orang lain yang salah. Kalau modelnya seperti ini bisa kita katakan, bisa kita lihat ini korinah, tanda berarti orangnya masih dasar di dalam mempelajari ilmu agama, dia masih tahap dasar ya. Kalau dia sudah banyak belajar, pasti dia akan berubah. Kalau memang belajarnya sungguhan ya, dia akan berubah. Yang tadinya sering nyalahkan ini salah, itu salah, itu salah, dia akan bilang oh enggak ya, ternyata si fulan enggak salah ya, justru saya yang salah ya. Semakin dia banyak belajar, semakin dia justru banyak menyalahkan dirinya sendiri, justru orang lain ternyata benar ya, justru ternyata orang lain benar. Antum pernah mengalami belajar nahu, Hafid? Ketika di tahap jurumiyah ya, ketika di tahap jurumiyah, antum belajar jurumiyah, itu rasanya kalau lihat orang yang berbeda i'rabnya ya dari bacaan dia, pasti dia akan menyalahkan ya. Misalnya Zaidun Karimin ya, ada yang bilang gitu, Zaidun Karimin, pasti dia akan bantah itu kalimat, itu salah katanya. Kenapa? Yang benar adalah Zaidun Karimun ya, karena dia mubtada khobar. Ternyata orang yang dibantah lebih ahli daripada dia. Kenapa? Karena kaf di situ adalah huruf jer dan rim di situ adalah artinya kijang ya. Bisa gitu kan, Fit? Bisa iya. Jadi yang sudah ilmunya tinggi itu nggak salah, bahkan bisa dikatakan nggak salah-salah ya, nggak ada salahnya. Kenapa? Karena dia sudah banyak pengalaman seperti itu. Tapi bukan berarti maksum ya, maksudnya artinya tingkat kesalahannya itu jauh sedikitnya, lebih sedikit daripada orang yang baru belajar ya. Itu baru tahap nahunya saja, belum fikihnya ya, belum fikihnya. Orang yang baru belajar sholat, oh tahu sifat sholat Nabi, baru baca bukunya Syekh Al-Albani misalnya, semua dibantah, itu salah, itu duduknya aja salah, takbirnya aja salah, semua disalahkan ya. Ternyata setelah belajar lagi semuanya benar ya, nggak ada yang salah ya, nggak ada. Ibarat cuma beda pendapat saja ya, cuma beda pendapat, dan pendapat itu masih mu'tabar, ibaratnya masih bisa dianggap secara ijtihadiyahnya, itu dianggap ya. Jadi ketika terus belajar itu orang semakin sedikit mengingkari ya, semakin sedikit mengingkari, dan semakin banyak dia mengatakan Allahu a'lam ya. Jadi nggak kayak orang yang baru belajar. Terus gimana biar nggak seperti itu yang baru belajar? Banyak diem ya. Kuncinya yang baru belajar, ketika ada perbedaan dengan apa yang dia sudah dapatkan, jangan langsung komentar ya, pelajari dulu dalam-dalam lagi, jangan langsung komentar ya. Seperti contoh tadi ya, seperti contoh yang tadi ya, kita yang baru dasar-dasar belajar jangan banyak berkomentar ya. Makanya sebagian orang itu kadang ketika datang orang yang mau debat dia ya, dia tanya, kamu udah belajar apa ya, belajar bahasa Arabnya sampai mana ya, seperti itu. Kalau cuma masuk dasar, berarti memang orangnya wajar kalau dia sering membantah gitu loh. Memang dasarnya memang orangnya memang belum tahu ya. Tapi kalau memang sudah tingkat tinggi kemudian dia mau membantah, berarti memang sudah punya dalil yang kuat ya, sudah punya dalil yang kuat, sudah penelitiannya dalam. Nah itu baru bisa dilayani ya, baru bisa dilayani. Tapi kalau yang dasar-dasar orang yang cuma belajarnya nggak mendalam, ini nggak perlu dilayani kalau
dia mau bantah-bantahan. Ya, karena memang sifatnya begitu. Sifatnya dia selalu akan banyak mengingkari yang berbeda dengan dia. Itu ya. Jadi di sini dalam ayat ini ada zajrun liman yudhirul iman. Ada peringatan bagi orang yang menampakkan keimanan wa mutaba'atas sunnah, dan menampakkan mengikuti as-sunnah tapi amalannya tidak seperti itu, ya. Tapi kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minun, hanyalah orang-orang yang beriman, adalah alladzina amanu billahi wa rasulihi, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu, tidak ada keraguan sedikit pun setelah keimanan itu. Jadi mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka mau berjihad, mengorbankan harta mereka, wa anfusihim, dan diri-diri mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang yang benar keimanannya. Itu yang benar keimanannya. Lihat tafsirnya. Innamal mu'minuna alladzina saddaqu billahi wa bi rasulihi, sesungguhnya orang-orang yang beriman yang membenarkan Allah dan Rasulnya, wa amilu bi syar'ihi, dan mengamalkan syariatnya, tsumma lam yartabu fi imanihim, kemudian mereka tidak ragu dalam keimanan mereka, wa badzalu nafaisa amwalihim, dan mau menyerahkan harta mereka yang paling berharga, wa arwahahum, dan ruh-ruh mereka, fil jihadi fi sabilillah, di dalam berjihad di jalan Allah, wa ta'atihi, dan untuk taat kepadanya, wa ridwanihi, dan mendapatkan keridhaannya. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang yang benar, fi imanihim, di dalam keimanannya. Jadi gampang tafsirannya, ringkasnya adalah orang yang beriman dengan sebenarnya adalah orang yang mau berkorban. Itu aja intinya, orang yang mau berkorban. Nah, pengorbanan itu adalah di jalan Allah. Di jalan Allah itu bisa bentuknya berperang, menghadapi musuh, ya. Bisa juga di jalan Allah itu bentuknya dengan kita belajar, ya, dengan kita belajar. Itu dua-duanya di jalan Allah. Karena memang nggak bagus kalau semuanya perang, ya, atau semuanya belajar. Jadi dibagi dua, ya. Harusnya ada yang perang, ada yang belajar, dan dua-duanya disebut fi sabilillah. Dua-duanya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang perang rela mengorbankan harta dan jiwanya. Yang belajar juga sama, rela mengorbankan harta dan jiwanya. Nah, kalian bagian yang mana ini? Bagian yang belajar. Berarti kalau mau menjadi orang yang beriman dengan sebenarnya, harus rela mengorbankan harta dan jiwanya. Ya, kalau butuh harus beli pakai duit, ya beli. Ya, harus beli kitab, ya beli. Ya, harus butuh dana untuk mendapatkan ilmu, ya memang harus dikeluarkan dananya untuk dapat ilmu. Harus menyusahkan badannya di dalam belajar, ya memang harus susah di dalam belajar, ya, dan memang harus susah di dalam belajar. Kalau nggak susah itu nggak dapat.
Ya, jadi susah itu justru dia jalan menuju ilmu. Apa kata Yahya? Apa kata Yahya Ibn Abi Katsir? Yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, la yustata'ul ilma birohatil jasad. Ilmu itu tidaklah didapati dengan jasad yang santai, badan yang santai. Itu Imam Muslim meriwayatkan itu setelah beliau meriwayatkan sebuah hadis, kemudian ternyata hadis itu banyak sekali jalan-jalannya dan beliau sebutkan semuanya di situ jalan-jalannya. Kemudian setelah itu di akhirnya beliau riwayatkan perkataan Yahya tadi yang menunjukkan bahwasanya memang kita belajar itu ya harus capek, harus pusing, kepalanya harus berat, ya, menghafal, ya, tidurnya kurang, makannya kurang, ya, semuanya kurang, ya, semuanya capek. Nah, itu perjuangan, ya, dan ini terus menerus seperti itu setiap hari. Sama juga orang yang berjuang di jalan Allah, di perang, di peperangan sama, ya, ketika perang juga mengalami hal yang sama, yang sulit, bahkan mereka lebih bahaya, ya, menghadapi bahaya yang lebih besar daripada kita yang menuntut ilmu. Kita yang menuntut ilmu masih lebih aman lah, ya, masih lebih aman, walaupun kita terus-terusan belajar, tapi kan kondisinya masih lebih aman daripada yang berjihad. Makanya disyukuri, ya, yang dapat jatah belajar, ya semangat belajar, ya semangat belajar. Nanti bagi yang nggak bisa belajar, laporan ke kita, ya, yang nggak semangat belajar itu nanti ditempatkan bukan di sini tempatnya, ya, dikirim nanti ke sana, ke medan perang, ya. Yang nggak sanggup ngafal, yang belajarnya malas-malasan, kita daftarkan saja ke sana jadi relawan, ya, relawan perang. Iya, sama kan, biar bermanfaat, ya kan, bermanfaat lah. Kalau belajarnya nggak mau, jihad yang nggak mau jadi apa? Mau jadi apa? Nggak manfaat. Mending kalau yang belajarnya mentok, nggak ngafal, nggak bisa-bisa, ini aja, daftar aja, latihan perang aja, ya, latihan perang. Nanti kalau misalnya pondoknya diserang, dia duluan di depan, ya, suruh duluan di depan, ya, latihan aja, latihan untuk menjaga, minimal jaga pondok aja lah, ya, latihan perang, ya. Nanti yang belajarnya nggak bisa-bisa daftar ke Pak Didi, aku mau latihan silat aja deh, ya, nanti suruh jaga di garda depan, ya, kalau ada serangan mereka yang duluan berperang, ya. Ya harus begitu, ya, dibagi dua, ada yang konsentrasi perang, ada yang konsentrasi belajar. Memang wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, Allah perintahkan siapkan untuk mereka, melawan mereka, apa yang kalian bisa mampu dari kekuatan. Artinya yang bisa pelajari, ya, untuk melawan musuh dipelajari. Ya, terbagi dua lah. Ada yang memang nggak bisa, mau pegang panah aja nggak bisa kan, bisanya pegang pena, ya sudah, suruh belajar, ya, suruh belajar, dia menghafal yang baik. Jadi memang orang itu memang beda-beda, ya, nggak semuanya bisa dipaksakan untuk belajar. Tapi insyaallah jelas, ya. Nah, jadi jelas pengakuan orang Arab Baduy ini nggak bisa diterima, ya, kalau bukti sebagai orang yang beriman belum mereka buktikan, ya. Tapi keadaan mereka berubah, ya, nantinya, artinya nggak seperti itu terus, ya. Hari demi hari berikutnya mereka bertambah keimanannya sehingga bisa menjadi orang yang beriman. Tapi mungkin cukup dulu sampai di sini.
Kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu taala alam bissawab.